Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 tugas melekat pada hamba Allah yang beriman. Pada dasarnya hamba Allah mempunyai 3 tugas. Bila semua yang kita lakukan niatkan sebagai ibadah, sebagai sarana meraih ridho Allah, pasti hidup kita akan tenang, saudaraku. Satu hal yang penting dalam hidup adalah memiliki tujuan. Kita harus bisa menjawab untuk apa kita hidup dan apa yang harus kita lakukan untuk mengisinya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahami secara benar tujuan hidup agar membuat semua yang kita lakukan lebih terasa, fokus, dan kita pun bisa terhindar dari perbuatan sia-sia. Orang yang memiliki tujuan, walau lambat jalannya, jauh lebih baik daripada orang yang melakukan percepatan tapi tidak memiliki tujuan. Walau lambat asal istiqamah melangkah, insya Allah ia akan sampai ke tempat tujuan. Setidaknya ada 3 tugas utama yang menanti kita, dan kesanalah tujuan hidup kita adalah arahkan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Demikian firman Allah dalam surat At-Tasyar ayat 51, ayat 5 sampai ayat 56. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita adalah hamba Allah. Kita harus yakin pada penguasa yang kekal abadi selain Allah. Kita harus yakin bahwa semua yang ada di dunia ini 100% ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua yang terjadi mutlak atas izin Allah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmahnya kita tidak boleh menjadi hamba apapun selain menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, bila semua yang dilakukan kita niatkan sebagai ibadah, sebagai sarana meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti hidup kita akan menjadi tenang. Jaminan Allah tidak akan tertukar masalahnya. Sudah ikhlas atau belum niat kita
sudah benar atau belum ikhtiar kita. Yang kedua, tugas sebagai khalifah. Tugas sebagai khalifah Allah yang maha mulia, menjadikan kita sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini. Maka jangan pernah terbetik dalam pikiran untuk menyia-nyiakan amanah besar ini. Jangan pernah berpikir untuk bertindak setengah-tengah. 80% atau 90%, lakukanlah 100%. Lakukan secara maksimal agar hasil yang kita dapatkan maksimal pula. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku, hidup hanya sekali, maka lakukanlah yang terbaik agar saat kematian gelap kita tengah berada di puncak prestasi. Boleh jadi inilah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kematian kita. Tujuannya tidak lain agar kita bersungguh-sungguh dan melakukan yang terbaik kapanpun, dimanapun. Kita harus maksimal dalam bekerja agar mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Kita pun harus memaksimal dalam belajar agar menjadi pintar. Tentu semuanya bukan untuk memperkaya dan memintarkan diri. Kita mampu mensejahterakan dan memintrakan orang lain. Kita cukup menjadi perantara saja, jadi manusia yang terbaik, yaitu manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus tegas untuk berdakwah, saudaraku. Dimanapun kita ada, kita harus berdakwah, menyebarkan nilai-nilai Islam. Tentu cara dakwah yang harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 2 formula dakwah yang bisa kita terapkan. Yang pertama, menjadi bukti keindahan Islam. Akhlak kita harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Mulai dari cara makan, bergaul, berkata, bersikap, berkeluarga, hingga berpolitik harus bisa mencerminkan indahnya Islam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dakwah yang kita lakukan bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu. Membantu orang yang tidak paham menjadi paham Islam. Membantu orang yang lupa menjadi ingat. Membantu orang yang bodoh menjadi pintar. Membantu orang lain atau membantu orang lalai menjadi sungguh-sungguh dan lain-lain sebagainya.
Tugas kita hanya memberi peringatan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu menjaga tugas kita, sehingga hamba dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di akhirat kelak kita mendapat rahmat Allah melalui syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam cahaya Sugeng Mudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.